Tapanuli Tengah dan sahabat Bawaslu se-Indonesia. Sore ini kita bertemu kembali di ruang podcast Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera buat seluruh sahabat Bawaslu se-Indonesia. Hari ini para sahabat ya di kantor Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah kita sungguh berbahagia datang berkunjung melakukan supervisi dan monitoring untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Hari ini kita kedatangan tamu pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yaitu yang terkenal dengan sapaan kami Bapak S3. Selamat sore Pak S3. Pak Suhadi Sukendar Situmorang SHMM. Beliau adalah pimpinan Bawaslu Provinsi yang membidangi Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Sahabat Bawaslu, kita dengarkan perkenalan dari beliau. Silakan Pak S3. Terima kasih Kak Wati, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Suhadi Sukendar Situmorang. Saya satu dari 7 anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Saya dipercaya mengampu Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Hari ini saya ada di Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan monitoring dan supervisi dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024. Demikian sahabat Bawaslu sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak. Kami sahabat Bawaslu yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah berbangga dan sangat tersanjung. Ini Pak, kami mau tanya nih, banyak yang menanyakan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka persiapan menuju pemilu tahun 2024 sekaitan dengan pencegahan yang dilakukan agar pemilu tahun ini bisa lebih demokratis dan berintegritas. Iya, ini pertanyaannya luar biasa ini. Langkah-langkah apa ya? Iya. Pengawasan dan pencegahan. Baik, terima kasih Kak Wati, sahabat Bawaslu. Betul bahwa jauh sebelum hari ini Bawaslu Sumatera Utara dan Bawaslu pada 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara ya Kak Wati ya, sudah melakukan berbagai langkah upaya sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi. Apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di kabupaten kota? Misalnya sosialisasi. Bawaslu Provinsi dan kabupaten kota itu melakukan sosialisasi ke berbagai stakeholders. Misalnya kepada saudara-saudari kita penyandang difabel, kepada pemilih pemula, adik-adik SLTA sederajat, kepada kalangan kampus, adik-adik mahasiswa. Kemudian juga Bawaslu Sumatera Utara dan Kabupaten Kota itu turun ke berbagai tempat, misalnya ke komunitas-komunitas di mana ada komunitas tertentu, segmen-segmen masyarakat tertentu, apakah itu penggemar sepeda motor yang unik-unik. Kemudian kita pernah turun itu ke Kampung Sejahtera di Medan, yang dulu di sana itu banyak sekali informasinya peredaran narkoba, tapi sekarang alhamdulillah puji Tuhan itu sudah bersih dan Bawaslu turun ke sana beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Tidak hanya itu, teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota itu hadir beberapa waktu yang lalu di sekolah-sekolah SLTA menjadi pembina. Kita juga mengajak teman-teman pers, awak media, cetak, elektronik, kita libatkan karena sesuai dengan tagline Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, dan bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Rakyat yang mana?
tidak ditentukan hanya satu kelompok, satu jenis Kawati. Oh, iya. Semua segmen, semua stakeholder, semua pemangku kepentingan itu menjadi stakeholders yang kita ajak, yang diajak oleh Bawaslu untuk bersama-sama berpartisipasi melakukan Gitu ya, fungsi-fungsi pengawasan. Nah, tidak kalah penting, Bawaslu juga melakukan sekolah kader pengawas Iya. partisipatif, melibatkan Benar. anak-anak muda, kaula muda. Ya, tiap tahun sudah ribuan yang dilatih oleh Bawaslu Sumatera Utara dengan melibatkan kabupaten kota dan kaum muda usia 17 sampai dengan 25 tahun. Gitu Kak Termasuk Wati. luar biasa ternyata yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka pencegahan ya Pak ya. Iya. Apalagi pelatihan partisipatif itu kemarin Bawaslu juga mengundang masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, ada 12 orang Pak yang dilatih Iya, di betul. Hotel Niagara, langsung dilatih oleh Bawaslu RI ya Pak ya. Iya, Luar biasa ya. Sahabat Bawaslu, sekarang kita mau tanya, ini Pak Korbit Pencegahan ini kemarin ada juga yang tanya Pak, pencegahan itu posisinya sekarang di Bawaslu sangat strategis, iya kan? Kenapa Pak strategis itu Pak, pencegahan itu? Katanya pencegah lebih baik dari mengobati. Nah, maksudnya itu. dia. Gimana itu? Kawati sendiri sudah Iya. memberikan jawaban Iya. atas pertanyaan. Ada ungkapan yang menyebut mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Mengobati penyakit, apakah penyakit Iya. fisik atau penyakit masyarakat. Betul. Di Badan Pengawas Pemilu ada satu divisi yang disebut dengan divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat. Nah, tugasnya adalah melakukan upaya langkah-langkah pencegahan supaya tidak terjadi kerawanan-kerawanan sebagaimana yang diprediksi baik oleh Bawaslu maupun oleh masyarakat. Kerawanan apa? Misalnya kerawanan pada masa kampanye muncul money politik. Kita ada pada garda terdepan melakukan pencegahan, sosialisasi ke masyarakat bahwa bahaya laten money politik itu sangat berdampak kepada kehidupan sosial, apalagi hoaks, ujaran kebencian. Bawaslu itu memberikan atensi kepada segenap masyarakat sebelum membagi informasi di media sosial, dibaca dulu. Iya. Ya, sabar dulu sebelum sebar. Kan itu ada istilah itu kan. Sabar dulu sebelum sebar ya Pak ya. Ujaran kebencian dan hoaks ini adalah salah satu bahaya laten dalam kehidupan demokrasi kita. Maka ini menjadi bagian yang dilakukan upaya pencegahan pada garda-garda terdepan. Apalagi persoalan hak pilih. Nah, Bawaslu juga hadir di tengah-tengah masyarakat, menghayu-hayukan kepada masyarakat. Ayo lihat pengumuman di kelurahan desa, di kantor PPS. Apakah nama kita, orang tua kita, saudara, suami, istri, anak, abang, kakak yang memenuhi syarat sudah terdaftar? Kalau belum, silakan datang ke PPS atau ke kantor Bawaslu atau Panwas terdekat. Kita akan melayani dengan membawa identitas kependudukannya. Karena itu dia, satu suara itu sangat berharga dan dapat menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Ya kan? Nah itu ya Pak ya, iya, satu suara sangat menentukan. Satu suara sangat berharga. Betul. Bagi nilai demokratis kita. Betul. Sekarang kan Pak gini di Takteng ini sedang viral ya, tahapan itu kan ada beririsan, tahapan kampanye, dan tahapan sekarang kita itu Bawaslu secara berjenjang sekarang sedang membentuk atau sedang rekrutmen pengawas tingkat TPS. Nah, dikaitkan dengan rangka pencegahan ini, pengawas TPS yang akan dibentuk ini 1099 orang Pak. Luar biasa, cukup banyak karena ada 1099 TPS nanti yang akan masyarakat tempat melaksanakan atau melakukan pilihannya, menunaikan hak pilihnya nanti di 1099 ini. Tentu saja pengawas TPS ini bagaimana strategisnya di pemilu ini Pak? Katanya mereka itu adalah ujung tombak. Katanya juga mereka itu adalah hakim tunggal dan yang lain-lain.
Dan itu juga kita harapkan bagaimana saran masukan agar pengawas TPS yang terpilih ini lebih semangat, lebih berintegritas, Pak. Iya, coba bagus sekali pertanyaan Kak Wati ini. Benar, sahabat Bawaslu. Sekarang ini Panwas kecamatan di seluruh kabupaten kota di Indonesia sedang giat-giatnya melakukan rekrutmen terhadap calon pengawas TPS. Pengawas TPS ini adalah instrumen Bawaslu terdepan dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara. Melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, saya selalu katakan pengawas TPS ini adalah hakim tunggal. Dia adalah ujung tombak, denyut jantung, urat nadi tahapan pemilu. Maka oleh karenanya pengawas TPS ini harus punya profesionalisme dan integritas yang tinggi. Dia harus paham, dia harus membaca, memahami dan menerapkan isi peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kami turun ke kecamatan-kecamatan baik yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah juga yang di Kota Sibolga. Sekalian tadi ya Pak ya, di Sibolga. Kita turun bahkan kita turun ketemu dengan calon pengawas TPS yang sedang direkrut oleh Panwas Kecamatan Tapian Nauli. Luar biasa animonya. Kita berinteraksi dan menyampaikan bahwa ujung tombak, bahwa urat nadi pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah pengawas. Ketika misalnya KPPS kurang memahami regulasi, maka pengawas TPS itu harus mampu memberikan informasi yang valid, akurat dan benar terhadap KPPS, terhadap saksi dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi kebuntuan karena persoalan di TPS, maka pengawas TPS harus mampu menjadi juri, menjadi hakim yang memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman KPPS di TPS. Seketika itu juga. Nah, itulah pentingnya kehadiran pengawas TPS di TPS. Mereka yang berintegritas dan memiliki profesionalisme, punya kemauan dan kemampuan untuk belajar, kemauan untuk membaca dan kemampuan untuk mengabdikan dirinya. Artinya pengawas TPS ini adalah pahlawan demokrasi yang paling terdepan. Betul. Berarti kalau kata Bapak mereka adalah napas kehidupan demokrasi kita. Artinya kita akan mensuplai juga supaya pengawas TPS ini nanti bisa lebih memahami dan lebih mampu untuk melaksanakan tugasnya. Betul. Nah, terakhir nih Pak S3, yang terakhir kami mau tanyakan bagaimana pandangan Bapak terkait partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini, dan bagaimana strategi untuk meningkatkan partisipasi mereka untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini agar lebih demokratis dan lebih berintegritas. Kami yakin bahwa pada pemilu 2024 ini partisipasi masyarakat akan semakin tinggi. Tidak hanya partisipasi datang ke TPS. Yakin Pak, yakin. Yakin. Tidak hanya partisipasi datang ke TPS, tapi juga partisipasi untuk ikut serta melakukan pengawasan partisipatif. Kenapa? Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah provinsi di Sumatera Utara, pemerintah kabupaten kota, 33 kabupaten kota Sumatera Utara ikut mensosialisasikan tahapan pemilu dan pengawasan. Luar biasa. Teman-teman awak media juga seperti itu, kalangan kampus juga seperti itu, organisasi kelompok juga begitu, partai politik atau peserta pemilu juga seperti itu, calon-calon DPD juga begitu, LO calon presiden dan wakil presiden juga menyosialisasikan akan arti pentingnya pemilu dan arti pentingnya pengawasan secara bersama-sama. Dan demikian juga dengan penyelenggara pemilu lain, selain Bawaslu juga ada KPU dan DKPP. Ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini memberikan informasi sosialisasi yang masif ke tengah-tengah masyarakat akan arti pentingnya menggunakan hak pilih dan bersama-sama melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang ada. Gitu kan? Iya, terima kasih Pak. Artinya masyarakat
se-Indonesia khususnya se-Kabupaten Tapanuli Tengah harus peduli kan begitu Pak, harus peduli. Karena Berarti ini kita. iya, kerja-kerja pengawasan ini adalah kerja gotong royong. Artinya seperti yang Bapak jelaskan tadi, semua stakeholder, semua masyarakat. Kalau dibilang bahasa Bataknya, nama Mora, na Pogos, na Marniang, na Mokmok, semua harus partisipasi. Betul. Datang tanggal 14 Februari di TPS, tidak hanya menunaikan hak pilih, tetapi juga menunaikan hak untuk mengawas pemilu itu. Betul. Supaya lebih demokratis dan berintegritas. Tagline tadi kan, bersama rakyat bersama kita rakyat, awasi pemilu. awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan iya, keadilan pemilu. Nah, itu dia. begitu sahabat Bawaslu se-Kabupaten Tapanuli Tengah dan se-Indonesia. Senang berbincang-bincang dengan Bapak Suhadi Sukendar Situmorang hari ini yang berkenan hadir di ruang podcast Bawaslu Tapanuli Tengah. Semoga kita berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat menikmati Pak Terima di kasih, Kabupaten terima Tapanuli kasih, Tengah, luar negeri biasa. wisata sejuta pesona. Negeri wisata sejuta pesona. Iya, Luar biasa, Pak, luar Tapanuli biasa. Tengah. Ya, mari Iya. berwisata ke Tapanuli Tengah, Iya. sahabat sekalian. Sehingga nanti demikian sahabat Bawaslu sekalian, hari ini kami tutup dulu pertemuan kita hari ini dan akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Horas Tapeng. Horas Tapeng.